Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin sakfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna nun wal qalami wa ma yasturun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Yasin Al-Ustadz Nur Ta'at dan para asatis, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang ini. Semoga Allah meridhai, memberkahi dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang hormati, 2 hari ke depan kita akan masuk bulan Muharram, bulan yang mulia yang diagungkan oleh Allah, yang menjadi tonggak peradaban sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ada beberapa poin penting yang kita renungkan dalam perjalanan hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama membagi hijrahnya Rasul itu ada 3. Yang pertama hijrah makan. Yang kedua hijrah badan. Yang ketiga hijrah nurani. Apa hijrah makan itu? Artinya hijrah dari tempat, dari Mekah ke Madinah. 13 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah di tengah kaum musyrikin di Mekah. Dan 10 tahun dia berjuang di Madinah untuk terus menyebarkan agama ini. Lalu yang kedua ada hijrah badaniyah, hijrah lahiriah, di mana para sahabat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, dicerca, dimaki, dihina. Bahkan setiap hari Nabi dan para sahabat kepingin dibunuh
maka Allah memerintahkan hijrah. Rasulullah bukannya takut dengan intimidasi orang-orang kafir, bukannya takut menghadapi rongrongan orang-orang musyrikin Makkah pada saat itu, tapi beliau tidak ingin ada pertumpahan darah bagi orang-orang muslim dan orang kafir Quraisy saat itu. Beliau lebih menginginkan kedamaian dan perdamaian di antara dua belah pihak. Maka beliau hijrahlah Rasulullah lengan Mekah aneng Madinah. Itu hijrah jasadiyah. Nah, sekarang hijrah batiniyah, nurani. Apa sih harus hijrah? Ini yang paling penting yang Rasulullah lakukan untuk menempa mental orang-orang yang beriman saat itu dan menempa mental kita saat ini. Si pertama adalah hijrah batiniyah, menghijrahkan batin. Apa yang harus dihijrahkan? Pertama, di dalam batin kita ini ada kedengkian, maka hijrahlah. Bapak ibu, halo ibu-ibu, belum ku dengar enggak? Dengar. Jadi si pertama adalah hijrah batin. Apa maknanya hijrah batin di sini? Adalah menghijrahkan sifat-sifat buruk siara le dalam atenta. Yang pertama adalah kedengkian. Buang jauh-jauh kedengkian itu, karena kedengkian itu akan menghapus amal-amal soleh yang kita lakukan. Banyak amal-amal yang kita lakukan siang dan malam, lagu masih tenggalang gedek lebatur, masih tenggalang dengki lebatur. Hati-hati, amal ini buwe. Habis amal itu Bapak Ibu. Makanya Nabi menyebutkan kedengkian itu laksana api memakan kayu bakar. Pelunggu saksikan bagaimana api melahap kayu bakar yang kemudian tinggal abunya. Begitu pula dengan kedengkian-kedengkian yang selalu kita simpan, yang selalu kita pelihara, yang kemudian menggugurkan amal-amal kita, menghapus amal kita. Dan bukan itu saja akan membuat kita sakit. Terjadi komplikasi penyakit di dalam diri kita. Diakibatkan karena bersarangnya kedengkian di dalam batin. Maka lewat momentum bulan tahun hijrah, lewat momentum bulan Muharram saat ini, mari kita hijrahkan hati ini. Karena yang paling sulit untuk kita hijrahkan adalah hati. Lalu yang kedua, hijrah dalam hati itu ada sifat-sifat takabur. Ini juga sangat berbahaya. Betapa banyak Allah merilis orang-orang yang dulunya takabur yang kemudian dihancurkan oleh Allah. Fir'aun menjadi iktibar yang Allah rilis dalam Al-Quran. Kesombongannya yang begitu memuncak, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang tertinggi. Ana rabbukumul a'la. Itu ungkapan Fir'aun. Itu Fir'aun bilang, mengumumkan pada rakyatnya, aku Tuhan si paling atas, aku Tuhan si paling tinggi. Teperingatin si Nabi Musa, ndak mempan peringatan. Akhirnya Allah tenggelamkan di Laut Merah, laut yang mematikan di situ. Allah perintahkan air laut menelan dia, yang kemudian dia mati secara mengenaskan. Di ujung sekaratnya itu dia mohon ampun kepada Allah, tapi duluan malaikat menutup mulutnya pada saat itu. Nah, itu gambaran kesombongan dalam hati manusia. Tidak saja membuat orang yang sombong itu menderita sendirian, tapi juga akan bisa berdampak sistemis kepada masyarakat. Semena-mena kepada orang lain, menginjak harkat martabat orang lain, menipu, memanipulasi, mencerca, memfitnah, menghina, menggibah.
kalau kesombongan itu sudah ada dalam hati manusia. Nauzubillah min dzalik. Jauhilah Bapak Ibu. Karena apa? Tidak akan pernah tenang. Dan yang pantas sombong itu kan Allah. Kenapa? Karena Dia yang punya langit dan bumi beserta segala isinya. Kita ini semua bakalan meninggal dunia. Apapun profesi kita di dunia ini, disebut tuan guru, disebut ustadz, punya pangkat dan jabatan, para pejabat, apapun di dunia ini, semuanya akan berakhir. Dan kita tidak bisa membawa itu semua kecuali amal-amal soleh. Maka itu sebabnya Bapak Ibu, ini harus selalu kita bersihkan. Karena bahaya, jangan sampai kita nanti meninggal dunia, hati kita masih terselubung kesombongan, kedengkian. Karena yang ditatap oleh Allah bukan rupa, bukan bentuk kita, bukan keturunan kita. Yang dilihat itu hati dan amal perbuatan. Makanya nanti ketika kita akan berakhir di dunia ini, Allah mengingatkan tiang pelungguh, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari nanti, kata ulama menafsirkan ayat ini, ada dua penafsiran. Pertama, pada suatu hari nanti ketika kita ruh dicabut, maka malun wala banun, harta dan anak tak lagi berfungsi. Ada juga ulama menafsirkan ketika nanti di akhirat, harta dan anak sudah tidak lagi berfungsi, kecuali yang berfungsi adalah hati yang damai. Mana yang dimaksud dengan hati yang damai? Hati yang terkikis dengan kedengkian. Hati yang sudah di mana kedengkian, ketakaburan itu sudah mulai berkurang, sudah mulai kita hilangkan. Maka yang tersisa adalah kedamaian jiwa. Ini yang kita harapkan detik-detik menjelang akhir kematian kita nanti. Sifat-sifat buruk dalam hati kita itu sudah terkikis habis, sehingga kita mendapatkan level tertinggi saat kita meninggal dunia, namanya qalbun salim. Lalu yang ketiga, ada sifat yang berbahaya dalam jiwa kita yang harus kita hijrahkan, yang namanya ujub. Ujub itu merasa diri lebih baik dengan orang lain, bangga dengan amal-amal kita. Hati-hati. Seberapa banyak amal kita, kalau kemudian tidak ada rahmat di dalam amal kita, hancur semuanya. Pernah saya ceritakan pelunggu, ada seorang ulama besar yang hidup di tengah pulau, yang menghabiskan waktunya untuk selalu taat kepada Allah selama 500 tahun. Tiba-tiba datang perintah Allah kepada malaikat untuk menemui orang alim ini. Wahai malaikat, kabarkan kepada hambaku yang alim, yang soleh di tengah pulau, dia masuk surga dengan rahmatku. Datanglah malaikat ini memberikan kabar kepada ulama ini. Ulama, si datang surga, si rahmat Allah. Ulama ini menolak. Apa penolakan ulama ini, wahai malaikat? Saya tidak kepingin masuk surga dengan kasih sayang Allah. Kalau Allah memberikan saya kasihan, kalau Allah memberikan saya surga lantaran karena kasihan dengan saya, tidak usah. Saya kepingin masuk surga dengan amal saya yang 500 tahun. Maka malaikat bingung, ini orang dikasih rahmat malah menolak. Akhirnya malaikat melapor pada Allah, ya Allah, ini hambamu tidak mau masuk surga dengan rahmatmu. Dia kepingin masuk surga dengan amalnya yang 500 tahun. Bagaimana ini Allah? Allah mengatakan, oke, kalau begitu. Congkel sebelah matanya lalu timbang. Mana lebih besar nikmat matanya dari amalnya 500 tahun. Turunlah dua malaikat ini lagi, kemudian mencongkel mata ulama ini, lalu ditimbang. Alhasil setelah ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan pada mata itu dengan amalnya yang 500 tahun, ternyata amal si 500 tahun ini
dek nebau ngalahang satu biji bola mata. Coba pelunggu bayangkan kalau kemudian nikmat Allah satu biji bola mata kemudian tidak mampu membalas nikmat Allah. Bagaimana dengan mata yang sebelah? Ini baru satu biji bola mata. Ibadah 500 tahun gak kebayaran satu mata. Kita ini gak ada umurnya 500 tahun. Jangankan 500 tahun, 100 saja gak bisa kali. Ada umurnya bapak-bapak ini 100 tahun. Ada umurnya ibu-ibu 90 tahun. Gak ada. Ini dibandingkan satu biji bola mata, udah ibadah 500 tahun, zikir melulu, sholat melulu, ndak pernah keluyuran kayak kita. Ditimbang amalnya 500 tahun dengan satu biji bola mata, tidak mampu mengalahkan satu biji bola mata dengan amalnya. Allahu Akbar. Ya, artinya apa? Dalam sisi kehidupan kita ini Bapak Ibu, yang harus kita coba cari dan cari sampai kita meninggal adalah rahmat itu yang mahal. Makanya para nabi-nabi itu memohon rahmat. Kita ini tidak seperti nabi, tidak seperti ulama, tidak seperti wali. Kita lebih banyak menghabiskan waktu berkeluyuran daripada ibadah pada Allah. Enggan meminta rahmat Allah. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang kaya, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang diberikan kerajaan oleh Allah, kemudian angin yang menjadi kendaraannya, dia minta rahmat Allah. Apa buktinya? Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Di penghujung doa beliau ini ada dia minta rahmat kepada Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, dari sekian pengabdian kita kepada Allah, banyak kita tidak khusus sholat, Allahu Akbar masih mikirkan makan dan minum, dikala ruku masih memikirkan pekerjaan, sujud masih tergambar apa yang belum selesai, yang belum kita laksanakan. Kalau tidak ada rahmat Allah dalam sholat, sholat kita bakalan semua musnah. Kalau tidak ada rahmat Allah, dikala kita zikir kita juga hancur. Ucapan kita bilang la ilaha illallah, tapi hati kita bilang saya belum makan. Ucapan kita bilang Allahu Akbar, tapi hati kita merana-rana kemana? Wah, kalau tidak dari rahmat Allah di dalam setiap episode perjalanan kita mengabdi pada Allah, bakalan semua kita celaka. Makanya saya ingin katakan kepada kita semua, ketika pelunggu berdoa, minta sekeping rahmat. Ya Allah, rahmati doaku ya Allah. Ketika engkau berzikir, mohon rahmat di dalam zikir itu. Supaya zikir yang kita lantunkan ada rahmatnya di situ. Ketika engkau sholat, mohon rahmat. Sehabis sholat, ya Allah rahmati sholatku. Apapun yang pelunggu lakukan kebaikan-kebaikan, kalau enggak ada rahmat Allah, bakalan sia-sia kita punya amal. Coba pelunggu renungkan tadi amalan 500 tahun. Ulama itu menolak rahmat Allah, enggak mau dia masuk surga dengan kasih sayang Allah. Dia ingin mempertaruhkan 500 tahun amalannya, tapi ternyata satu biji bola mata tidak cukup. Bagaimana mata sebelah? Walaupun sejuta tahun kali kita beribadah untuk menebus raga ini, menebus nikmat Allah dalam diri kita, takkan pernah bisa berimbang antara pengabdian kita dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Allah memberikan satu stressing buat kita. Allah mengembangi pandangan. Allah melihat kualitas amal kita.
Bukan seberapa banyak amalan-amalan kita. Boleh saja amalan pelunggu banyak tapi berkualitas. Sedikit amal berkualitas bagus. Kata Allah di dalam surat Tabarak, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang terbaik. Jadi dalam ayat ini kualitas amal yang diinginkan oleh Allah. Bisa saja zikir pelunggu 11 kali tetapi kualitas ikhlas pelunggu bagus. Hati pelunggu bagus, tidak ada kedengkian, tidak ada ketakaburan di situ. Amalnya sedikit bisa menjelma menjadi amal besar. Karena apa? Kualitas hati pelunggu di saat berdoa itu benar-benar pelunggu berdoa kepada Allah bukan karena yang lain. Nah ini yang dimaksud oleh Allah. Makanya nawaitu kita ketika berdoa, nawaitu kita ketika berzikir, nawaitu kita ketika beribadah kepada Allah. Betul-betul terstruktur di situ, di dalamnya ada keikhlasan. Karena ikhlas itu menjadi ruhul amal. Ruh dari semua amal-amal kita. Allah sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud. Ini ada titik tekan di dalam hati kita, ada namanya keikhlasan. Itu yang membuat amal-amal kita menjadi hebat di mata Allah. Jauhi ujub itu, bangga dengan amal. Apa yang kita lakukan ini kan semua titipan Allah dan kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa kita sampai ke tempat ini. Jadi jangan lupakan yang namanya rahmat Allah itu Bapak Ibu. Saya pesankan pada tiang pelunggu semua setiap berdoa di penghujung doa pelunggu dalam hati, ya Allah rahmati doaku. Udah antar dengan itu. Selesai sholat, ya Allah rahmati sholatku. Selesai baca Al-Quran, ya Allah rahmati bacaan Al-Quranku. Biar amal itu diem dan akan menemani kita di alam barzah. Karena jujur terus terang hari ini kita tidak tahu mau kemana amal kita. Beramalnya dari pagi sampai malam tapi nggak tahu kemana diantar amal itu. Jangan-jangan dia nyasar, kemana nyasarnya? Tidak sampai kepada tujuan. Makanya penting dalam setiap akhir doa pelungguh dalam hati, mohon rahmati ya Allah semua amal. Itu baru kuncinya amal itu. Itu kunci amal, rahmat itu. Makanya kan di dalam duduk di antara dua sujud itu sudah ada juga. Rabbi ghfirli warhamni, di situ kita setelah mohon ampun kepada Allah dirahmati. Jadi jangan jauh-jauh dari rahmat Allah. Bapak Ibu kerja di sawah mohon dirahmati tanaman pelunggu. Apapun ibadah-ibadah yang baik yang kita lakukan jangan sunyi dari rahmat Allah. Dan itulah keberhasilan amal kita naik ke Allah jikalau kita selalu memohon dirahmati amal kita. Dan tolong diucapkan, didengungkan di dalam hati pelunggu. Biar di dalam hati tidak usah disuarakan besar-besar. Dalam hati pelunggu, ya Allah ini saya sudah doa, rahmati doa saya. Itu sebabnya doa-doa kita akan bisa diijabah oleh Allah. Karena ada pengantar doa pelunggu yang namanya permohonan rahmat. Percuma kalau kemudian berdoa dari pagi sampai petang kemudian rahmat tidak ada di situ. Nah bagaimana cara mendapatkan rahmat itu? Allah memberikan
jawaban untuk mendapatkan rahmat itu. Apa jawaban dari Allah? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah rapat dengan singgawe bagus. Nah, termasuk pelungguh. Pelungguh pergi ngaji, duduk, itu mendatangkan rahmat Allah. Luwe rahmat Allah lewat pengajian. Karena Nabi setiap kita melaksanakan kebaikan di situ ada rahmat. Tapi diperkuat, dimohon rahmat itu, dimohon biar rahmat itu mengiringi kita sampai kita berjumpa dengan Allah kelak. Nah, kemudian selanjutnya hijrah yang selanjutnya setelah takabur, dengki, takabur, kemudian ujub. Hijrahkan sum'ah dalam hati kita, jauhkan. Tinggalkan. Apa itu sum'ah? Kita selalu kepingin didengar. Tidak pernah mau dengar orang lain. Kalau bukan karena saya ini, saya hebat, ini saya begini, saya begitu. Jangan. Suara yang Allah titipkan itu amanah. Ilmu yang Allah berikan hari ini amanah. Harta benda amanah. Apapun yang dipunya oleh manusia amanah. Dulu kita lahir tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah bisa membaca dan menulis. Dan suatu saat akan kembali kepada Dia. Hanya menjadi amanah dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Harta kita punya ditanya dari mana hartamu kamu peroleh. Ilmu kita dititipkan untuk apa ilmu yang aku berikan ditanya. Semua tidak lepas dari pertanyaan Allah. Makanya jangan bangga dengan itu. Karena semuanya bakalan dicecar dengan pertanyaan. Apa jawaban Allah? Kemudian semua akan ditanyakan. Pelungguh renungkan surat Takasur di situ. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sehingga kau masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Kita tidak sadar ternyata ujung kehidupan kita ini adalah mati dan masuk ke liang lahat. Hari ini boleh pelungguh punya mobil seberapa banyak pun tidak masalah. Punya rumah mewah tidak masalah. Punya ladang yang luas. Tapi ingat ada kuburan. Kata Imam Syafi'i, kalau kita sudah diambil nyawa kita oleh Allah, maka semua kenikmatan-kenikmatan dunia terputus. Dan kubur itu sendiri pemutus dari semua kenikmatan dunia. Tidak bisa kita bawa sekaya apapun kita hari ini. Sebanyak apapun harta yang kita punya, 1 rupiah pun tidak bisa kita bawa meninggal. Hari ini kita punya kebun berhektar-hektaran. Tapi ketika kita meninggal dunia, 1 genggam tanah pun nggak bisa kita bawa. Kenapa? Dia kita tinggalkan. Begitu hinanya dunia ini, nggak bisa kita bawa, hanya amal yang kita bawa. Masya Allah. Itu yang harus kita hijrahkan, rasa ini, rasa kepingin selalu didengar. Kemudian penyakit yang terakhir, itu namanya riya. Riya pamer dengan amalnya, pamer dengan kepandaiannya, pamer dengan kebagusannya. Kita ini tercipta dari tanah dan suatu saat akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah dan akan dibangkitkan pula dari tanah. Ini penyakit-penyakit yang harus kita hindarkan. Kita harus hijrah hari ini. Untuk apa? Membersihkan hijrah, momentum untuk muhasabah. Tahun baru momentum untuk muhasabah. Udah sekian lama saya hidup di dunia.
Kok masih saja belum saya rajin ibadah? Kok masih saja saya enggan berzakat? Masih enggan saya berimpak. Bagaimana sementara hidup saya ini udah tua, umur sudah sekian? Tolong muhasabah. Muhasabah di bulan Muharram. Jangan lewatkan Muharram itu begitu saja. Tapi momentum untuk kita hijrah. Ada ulama tasawuf mengatakan hijrah itu juga hijrah hati, hijrah lisan, hijrah pikiran. Itu ada 3. Pertama hijrah hati yang tadi. Bagaimana hati kita ini kita perbaiki, karena ini yang paling berat. Membangun rumah jauh lebih mudah daripada membangun hati yang tulus. Membangun hotel-hotel berbintang jauh lebih mudah daripada menata hati ini untuk menjadi hati yang ikhlas, menjadi hati yang bersyukur, menjadi hati yang bersabar, menjadi hati yang ridha, menjadi hati yang qanaah, menjadi hati yang bertawakal kepada Allah. Jauh itu lebih sulit daripada membangun bangunan-bangunan yang berlantaikan 10 bahkan 40. Itu lebih mudah. Apabila cukup bahannya, batunya, semennya, pasirnya, ongkosnya, mau lantai berapapun jadi. Tapi untuk struktur jiwa ini begitu berat. Itu sebabnya kenapa Allah menitik beratkan raga manusia itu ada pada hati. Dan di saat terakhir kita pulang di cross check oleh Allah. Tecek si Allah Ta'ala. Si tecek ini ndek numante. Si tecek ini ndek notak teh. Si tecek ini ndek netihan teh besur bilang jelung bekakenan. Lagu si tecek ini atente ngumbe atente ini. Wah ke bersyukur atente selama ini. Wah ke sabar atente selama ini. Atau mungkin atente gegedekan doang. Atau mungkin atente taloate doang. Atau mungkin atente ndek tenang doang. Cek ya ibu. Dendek de ngecek isin pawon doang. Sin pawon doang negara ngecek. Kanin darak kando. Kanin darak beras. Kanin darak sebia ngenung ini. Gelek-gelek derok tokol. Cek atende. Mesti kida gedek lek batur. Muna mesti teteh itu lek telabah nu. Teteh. Munarak mesti berbangga blek. Ada keangkuhan, kesombongan, teteh, lebur, hancurkan. Jangan itu menjadi penghalang kita meninggal dunia. Kita mau meninggal dunia, membawa kolbun salim, kedamaian jiwa, kemudian kita mati dalam keadaan iman. Itu yang kita coba cross check. Udahlah perut ini sudah setiap hari dikasih makan. Kalau kelebihan nanti sakit perut. Ada ibu sekali makan itu 1 nari. Enggak ada kan? Sekaya-kayanya orang pasti makannya 1 piring. Betul kan? Nah makanya yang paling banyak pelunggu kasih makan ini makanan hati. Untung beliau ini ustadz kita ini mengajak pelunggu setiap hari Ahad ngaji di sini. Itu memberikan nutrisi jiwa supaya kita tidak galau hidup ini. Supaya kita tenang menghadap Allah nanti dikala kita pulang. Kalau tidak ada pengajian susah hati ini. Maka pengajian itu untuk melembutkan hati kita. Menenangkan hati kita, menenangkan pikiran. Pelunggu duduk saja sesaat lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Bayangkan. Saya yakin Ustadz kita Nur Taat tidak pernah sholat 1000 rakaat. Pernah pelunggu Ustadz? Tidak pernah, apalagi saya. Lah iya 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, 100 rakaat aja saya enggak pernah. Jangan 100 rakaat, sholat tarawih saja banyak yang mecol. Betul? Tidak bisa selesai, ada saja alasannya kerem keluar. Masih tinggal 10 rakaat. Nah duduknya pelunggu sesaat di pengajian itu lebih baik daripada sembahyang sholat sunat 1000 rakaat. Subhanallah.
Kalau pelunggu sedang sholat di sana, misalnya ada orang sholat di tempat ini 1000 rakaat, tapi pelunggu ngaji dia 1000 rakaat, masih lebih afdol, lebih baik amalan pelunggu daripada dia yang sholat 1000 rakaat hanya sekedar duduk. Pelunggu paham atau tidak paham, elor pelunggu keluar, itu lebih baik daripada orang sholat sunat 1000 rakaat. Pelunggu duduk sesaat di pengajian, sama pahalanya dengan orang yang sama pahalanya dengan 50 haji mabrur. Ada juga mengatakan sama halnya pelunggu sudah 50 kali melaksanakan ibadah haji. Kan keren kan? Tuh duduknya pelunggu itu sama itu dengan orang yang melaksanakan 50 kali haji. Tapi jangan bilang, saya sudah 50 kali melaksanakan haji. Itu gambaran besarnya pahala orang yang duduk dalam satu majelis. Majelis ilmu begitu besarnya. Banyak riwayat-riwayat lain yang memberikan spirit supaya kita terus menuntut ilmu. Karena ilmu ini bakalan akan menjadi jembatan menuju surganya Allah. Kan sudah Nabi sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu, dia pergi menuntut ilmu, maka Allah mudahkan perjalanannya menuju surganya Allah. Tuh. Jadi udah dijamin. Makanya jangan malas-malas. Kenapa? Karena itu jalan termudah pelunggu menuju surganya Allah. Bahkan pelunggu itu dikatakan oleh Nabi pejuang-pejuang di jalan Allah. Tinggal pelunggu sekarang udah diberikan seperti itu fasilitas, kemudahan untuk apa? Menuju jalannya Allah, menuju surganya Allah, ya ini Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya, bagaimana hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hijrahnya dari Mekah ke Madinah, menata jiwa manusia, menata pikiran manusia, menata ucapan manusia, menata perbuatan manusia. Yang pertama jiwa supaya lebih baik. Bagaimana jiwa ini supaya lebih qanaah dalam menghadapi hidup? Hari ini kan orang gonjang-ganjing, meributkan harga BBM naik. Jangan galau, yang perlu pelunggu risaukan itu ketika pelunggu tidak bisa bangun pagi-pagi sholat subuh. Ini yang pelunggu risau. Katanya goyoh. Mana lebih banyak orang bangun sholat subuh daripada yang masih tidur? Oi, ibu, ambil luwean dengan uras sembahyang subuh sih dengan masih tinduk. Itu yang pelunggu risau, jangan risau dengan BBM. Jangan risau dengan makan minum, udah ditanggung rezeki kita oleh Allah. Tapi risaulah jikalau engkau tidak mampu sholat subuh tepat waktu. Kata Nabi, orang yang sholat subuh tepat waktu itu semaka dia sholat semalam suntuk. Coba. Saya tanya pelunggu, adakah orang di kampung ini yang sholatnya semalam suntuk dari jam 8 sampai subuh? Kan gak ada. Nah makanya Allah berikan di situ orang yang sholat subuh tepat waktu, laksana dia sholat semalam suntuk. Sebelum subuh itu ada sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat fajar, khairum minad dunia wa ma fiha. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Masya Allah. Ini yang pelunggu kejar. Ini BBM naik pusing, sholat subuhnya kagak. Kenapa banyak orang Islam miskin? Kenapa masih banyak orang Islam susah? Kenapa orang Islam banyak galau? Karena sholat subuhnya tak tepat waktu. Kenapa saya katakan itu? Disitulah Allah membuka rezekinya,
memberikan hamba-hambanya, dan di situ Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi bukurina. Nabi berdoa supaya setiap orang yang bangun pagi-pagi itu diberkahi. Nah, makanya orang yang bangun pagi itu diberkahi rezekinya, diberkahi hidupnya, tenang hidupnya. Karena doa Nabi. Tapi bagaimana kalau sholat subuh? Kita sering ini mudar. Dikala panggilan manusia, lari kita memburu panggilan itu. Tapi ketika Allah memanggil pelunggu, sudah disiapkan ketenangan, kemenangan, kedamaian, kebahagiaan. Tapi engkau enggan untuk mendengarkan panggilan itu. Misal, ibu dapat PKH, diundang oleh Pak Lurah, Bapak Ibu yang dapat PKH tolong hadir jam 7. Jam 6 sudah datang. Bahkan setengah 6 sudah numpuk di depan pintu kantor lurah. Tapi ketika Allah panggil pelunggu, bangun jam setengah 5 sholat subuh, jam 7 kau bangun. Bagaimana rezeki? Bukankah di situ Allah panggil pelunggu untuk menang? Dan itu udah pasti. Kalau manusia menjanjikan kita segalanya, menjanjikan kita misalnya hadiah itu ini, itu sering tidak ditepati. Tapi kalau Allah yang janji pelunggu udah pasti. Coba di dalam panggilan azan itu kan sudah jelas. Apa di situ? Hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan. Sudah yakin dengan janji itu? Hanya berapa orang yang yakin karena takut jawab. Karena lebih banyak telat sholat subuh. Gimana pelunggu bilang yakin tapi sholat subuhnya jam 7? Ya susah. Selalu kita dibikin susah. Oh BBM naik, enggak ada anginnya naik ke masjid, beras naik, enggak ada. Coba kita selesaikan kewajiban kita pada Allah. Dunia beserta isinya bakalan kelak akan diberikan oleh Allah jaminan yang lebih besar. Kalau Nabi sudah mengatakan sholat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta isinya, kenapa kita tukar? Berarti kan kita paling kaya. Hari ini ada namanya Bill Gates kan. Bill Gates orang yang paling kaya. Dia punya segalanya Bill Gates di dunia untuk ukuran dunia. Punya mobil banyak, punya aset banyak, triliunan dia punya uang. Tetapi kalau antum sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh yang namanya fajar, pelunggu jauh lebih kaya daripada Bill Gates. Siapapun yang kaya hari ini dia tidak akan mampu menggenggam dunia ini. Ya mungkin Bill Gates dalam hitungan uang paling banyak uangnya saat ini, tapi dia tidak akan mampu membeli dunia ini. Tidak akan mampu. Tapi jaminan orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, atau yang dikenal dengan sholat sunat fajar, itu melebihi daripada dunia beserta isinya. Ayo siapa yang kaya? Sekaya-kayanya orang tidak mampu membeli Lombok ini hanya 1 pulau, tidak ada orang yang mampu. Bill Gates kaya tidak mampu membeli Pulau Lombok, itu terbatas uangnya. Kemudian belum Pulau Bali, belum Pulau Sumbawa, belum Pulau Bima. Tapi orang yang sholat fajar itu dia sudah memiliki dunia beserta isinya. Khairum, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi kenapa orang enggan? Saking hebatnya tawaran itu, banyak orang yang gak mau dikasih peluang oleh Allah. Dia lebih memilih miskin menderita, lebih memilih tidak tenang. Padahal di situ udah dijamin hayya 'alal falah. Paham Ibu? Paham? Udah jam 12.
Izin tiang belum istirahat Bapak Ibu. Karena nanti sore ada pengajian, terus kemudian malam. Tiang kemarin baru pulang dari Malaysia, langsung ngaji kemarin. Sore tiang pulang, malam pengajian, ngaji. Jadi sudah insya Allah cukup Bapak Ibu nggih. Cukup sampai jam 12. Yang penting tadi hijrahnya itu diingat. 1, jauhkan kedengkian. 2, jauhkan kesombongan. 3, jauhkan ujub. 4, jauhkan sum'ah. 5, jauhkan riya. Itu hijrah yang harus ditempa, dihilangkan. Sehingga apa? Kita bulan Muharram, bulan kita merenung, banyak kita lalai dalam ibadah kita, banyak kita malas, maka Muharram adalah bulan spirit untuk kita bangkit menjadi manusia yang lebih baik, untuk mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.